Di dalam sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, Jambi, hidup 3 orang kakak beradik. Kakak sulung dan kakak tengah adalah laki-laki dan si bungsu seorang perempuan. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka hanya tinggal bertiga di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bertiga terkenal sakti karena setiap hari mereka berteman dengan berbagai jenis siluman. Suatu saat, negeri Tanjung mendapat ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa sangat gundah karena negeri tetangga sangatlah kuat. Lalu raja bermaksud meminta pertolongan kedua laki-laki dari 3 bersaudara tersebut. Ia mengutus pengawalnya untuk mencari si sulung dan si tengah untuk datang ke istana sebelum bulan purnama tiba. Kakak sulung dan kakak tengah mempertimbangkan permintaan raja untuk membela negeri Tanjung. Namun mereka ragu meninggalkan adik bungsu mereka sendirian di dalam hutan. Kakak sulung dan tengah khawatir adik mereka akan diganggu oleh makhluk lain atau binatang buas. Kemudian mereka bertiga berunding untuk mencari jalan terbaik untuk keselamatan adik mereka. "Kak, begini saja, selama kita pergi, adik bungsu kita tutup dengan sebuah kancah atau kuali yang besar. Lalu kakak bacakan mantra sehingga adik tidak akan dapat dilihat oleh makhluk apapun," kata kakak tengah. "Idemu bagus, Dik. Baiklah, sebelum besok kita berangkat ke istana, kita lakukan idemu itu," kata kakak sulung. Hari berganti dan kedua kakak beradik ini harus segera menuju ke istana. Ketiga bersaudara itu duduk berkeliling. Mereka berpegangan tangan dengan sedih karena sebentar lagi akan berpisah dengan adik bungsu mereka. Selama ini mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka berpelukan sambil menangis satu sama lain. Tibalah saatnya kakak tengah mengambil sebuah kancah dan menutupkannya dengan tubuh si bungsu di dalam kancah tersebut. Lalu kakak sulung membacakan mantra di hadapan kancah yang berisi adik mereka. Setelah selesai membacakan mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan mereka semuanya. "Nah, adikku sayang, sekarang kau aman karena tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Kakak berdua akan segera kembali padamu," kata kakak sulung. Dengan perasaan yang sangat sedih, kakak sulung dan kakak tengah meninggalkan si bungsu. Mereka menuju istana dan siap untuk membantu kerajaan menghadapi musuh. Kakak beradik ini ditunjuk sebagai panglima perang oleh raja. Dengan kehebatan mereka dan juga bantuan dari para siluman hutan, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Setelah memenangi pertempuran ini, raja mengangkat keduanya menjadi hulu balang istana. Hal ini membuat iri beberapa hulu balang lainnya. Kemudian para hulu balang berusaha menjatuhkan kakak beradik itu dengan bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan negeri Tanjung. Raja negeri Tanjung meminta mereka untuk menghadapi serangan para hulu balang yang sudah berkhianat. Kakak beradik yang sakti itu merasa ragu karena mereka akan berhadapan dengan kawan-kawan mereka sendiri. Raja membujuk mereka untuk segera bertindak. Dalam pertempuran ini, kakak sulung gugur karena ia tidak bisa menggunakan kemampuan mantranya dalam keadaan masih penuh keraguan untuk berperang melawan kawan-kawannya sendiri. Kakak tengah sangat terpukul dengan kematian kakak sulung. Ia lalu berusaha sekuat tenaga memenangi pertempuran tersebut hingga akhirnya negeri Tanjung pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Sebagai rasa terima kasih, Raja negeri Tanjung lalu menikahkan putrinya yang cantik dengan kakak tengah itu. Ia berharap kakak tengah dapat menjadi penggantinya kelak memimpin negeri Tanjung. Usai pesta pernikahan, kakak tengah meminta izin kepada raja untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bermaksud untuk mencari adiknya tadi. Pertemuan dengan adiknya sungguh mengharukan. Kakak tengah menangis sambil memeluk kancah besar yang dipakai untuk menutupi adiknya. Kini adiknya tidak dapat terlihat lagi karena hanya kakak sulung yang bisa membacakan mantranya. Ia hanya dapat mendengar suara adiknya tanpa bisa melihat wujudnya lagi. Si tengah menangis sambil memeluk kancah tersebut. Kepada adiknya ia menceritakan bahwa kakak mereka telah tiada. Si bungsu menangis terseduh-seduh.
Mereka saling melepas rindu dengan bercakap-cakap. Setelah puas bercakap-cakap, kakak tengah minta izin kepada adiknya untuk kembali. "Tunggu adikku, kakak pasti akan mencari jalan untuk membebaskanmu sehingga kau dapat terlihat kembali," janji kakak tengah kepada adiknya. Adik bungsu kembali menangis dengan terseduh-seduh. Si kakak tengah kembali ke kerajaan. Ia terus berpikir bagaimana cara menyelamatkan adiknya. Namun sampai bertahun-tahun ia belum menemukan caranya. Sementara itu di dalam hutan, kancah yang menutupi si bungsu semakin lama semakin membesar. Di bagian atasnya ditumbuhi pepohonan sehingga kancah itu berubah menjadi sebuah bukit, dan bukit itu dinamakan dengan Bukit Kancah. Itulah sedikit cerita asal-usul Bukit Kancah. Dalam cerita tersebut ada pesan moralnya bahwasanya kita harus selalu menyayangi saudara kita, jangan mengorbankan persaudaraan untuk kepentingan pribadi kita. Oke teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.